Hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 31. Memanjakan Hana. Maaf ya, baru upload. Soalnya Mimin agak sibuk karena lebaran. Dan terima kasih atas 1K subscribernya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita mulai ya. Kini hari sudah mulai sore. Jam dinding menunjukkan pukul 2:30. Saat ini, Hana dan Dokter Yunita tengah bersiap untuk pergi ke dalam hutan. Karena pernikahan akan dilangsungkan 1 jam lagi. Hana masih belum mengenakan gaun dan riasan di wajahnya. Sebab di dalam hutan sudah disiapkan beberapa tenda untuk mereka semua istirahat. Maka dari itu, Hana akan bersiap-siap jika sudah sampai di sana. Nita, apa kita satu mobil dengan Tuan? Tanya Hana dengan gugup. Semenjak dia bertemu tadi pagi, Hana tidak menemui Han lagi. Dia takut dan gugup jika bertatapan dengan Han, dan Hana tidak ingin jika Han mencurigainya. Hana duduk di sofa sambil menunggu Dokter Yunita yang tengah memasukkan gaun ke dalam koper yang cukup besar. Dokter Yunita melirik ke arah Hana. Dia menghentikan sejenak pekerjaannya. Saya tidak tahu, Nona. Soalnya kadang Tuan cepat berubah pikiran, beritahu Dokter Yunita sambil bergeleng. Dia meninggalkan Hana dan masuk ke dalam ruang ganti untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Hana yang mendapat jawaban seperti itu hanya bisa menghela napasnya. Gadis itu berharap supaya tidak satu mobil dengan Han. Kamu semakin tampan, tapi tatapanmu membuatku takut, gumam Hana dengan lirih. Sementara di tempat lain, atau lebih tepatnya di dalam kamar Han. Saat ini, Han juga sedang bersiap, dibantu dengan sekretaris Pian. Setelan jas yang dikenakan Han benar-benar pas di tubuhnya. Setelan jas berwarna hitam. Pria yang ingin menikah sore ini benar-benar sangat tampan. Tatapannya saat ini begitu tajam menatap cermin di depannya. Sekretaris Pian yang melihat tatapan tajam dari Han, ia berpikir kalau pria di depannya itu sedang marah. Karena suasana yang canggung, Sekretaris Pian pun menegur Han. Tuan kenapa? Tegur Sekretaris Pian bertanya dengan heran. Han merubah tatapannya menjadi sedikit sipit. Sepasang mata itu menjadi begitu banyak sihir yang akan menaklukkan banyak hati wanita. Memakai setelan apapun, aku tetap tampan. Guru Tuhan dengan percaya diri. Pria itu tiba-tiba menjadi sangat narsis. Sekretaris Pian pun tak habis pikir dengan tuannya yang baru saja mengucapkan kalimat pujian untuk diri sendiri. Saya kira Tuan sedang marah. Sekretaris Pian menghela napas. Dia mendengus sedikit kesal. Han mengangkat alisnya heran. Dia berpikir, untuk apa dia marah? Aku akan pergi satu mobil dengannya, beritahu Han dengan datar. Ekspresi pria itu berubah drastis. Kini, pria itu menjadi sangat berwibawa dengan wajah dan rahang yang terukir sempurna. Mendengar keinginan Han seperti itu, Sekretaris Pian merasa sedikit senang. Dia pikir Han sudah mau menerima Hana sebagai pendamping hidupnya. Namun, tebakan dari Sekretaris Pian salah. Han seperti itu karena ada alasannya. Ia sudah menyusun rencananya dengan cukup sempurna tanpa seorang pun yang tahu, termasuk Sekretaris Pian. Baiklah Tuan, saya akan menyiapkan semuanya.
ucap Sekretaris Pian sambil membungkuk. Dia berniat ingin pergi ke lantai bawah. Kalau semuanya sudah siap, kau bisa pergi lebih dulu ke dalam hutan, biar yang lain menyetir mobilnya. Perintahan dingin. Sekretaris Pian hanya menurut, karena dia mengerti dengan nada bicarahan yang mulai dingin. Dia pun segera pergi keluar dari kamar, meninggalkan Han sendirian. Kau ingin menyembunyikan sesuatu dariku, maka kau akan merasakan akibatnya. Batin Han menggeretakkan giginya. Dia kesal dan menggeram. Han pun segera bangkit dari duduknya dan berniat untuk pergi keluar dari kamarnya juga. Pria itu ingin pergi ke kamar Hana untuk melihat apakah Hana sudah selesai bersiap atau belum. Han akan mengubah semua sikapnya yang dari kemarin acuh dengan sikap lembut. Namun, Han tidak akan lembut sepenuhnya. Dia akan kasar jika mengetahui sesuatu atau Hana melakukan kesalahan kepadanya. Han berpikir di dalam rencananya dia tidak akan terlalu lembut. Jika dia melakukan kelembutan, maka rencananya akan sedikit berantakan. Han keluar dan berjalan dengan langkahnya yang cukup besar menuju depan pintu kamar Hana. Tak butuh waktu lama, kini dia sudah berada di depan pintu dan bersiap mengetuk. Tok tok. Han mengetuk pintu kamar Hana beberapa kali. Sampailah di mana pintu itu dibukakan oleh Dokter Yunita. Tuan, Dokter Yunita sedikit kaget melihat kedatangan Han yang tak biasa. Bukan Dokter Pian saja yang terkejut. Hana pun ikut terkejut saat mendengar ucapan Tuan dari mulut Dokter Yunita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.